Halo, kembali lagi di kelompok kami akan membahas materi yang berjudul konsep dan ekosistem kawasan pesisir. Sebelum saya melanjutkan presentasi ini, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama yaitu Sidik Maulana, lalu Rifki Fadlur Rahman, Yanwar Sofiandi saya sendiri, Kiara Tusti Taumela, Gestiar Karisma Kusumo, Florensius Sapiandi Nabi, Mita Nurbulansari, Tasya Almira Syah Putri, Nada Safa Febriana, Meta Nurbintang Lestari. Selanjutnya kita lanjut ke slide berikutnya. Dalam pembahasan kali ini, materinya itu ada dua. Yang pertama konsep kawasan pesisir dan ekosistem kawasan pesisir. Ini kami ambil berdasarkan buku Pengelolaan Pesisir dan Laut Berbasis Ekosistem oleh Sri Puryono dan kawan-kawan. Oke, selanjutnya pembahasan yang pertama yaitu mengenai konsep kawasan pesisir. Sebelum kita membahas konsep kawasan pesisir, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa sih pengertian wilayah pesisir itu. Oke, jadi wilayah pesisir itu merupakan ruang wilayah antara daratan dan perairan laut dengan batas-batas ekologis. Ke arah laut merupakan wilayah perairan paparan benua sampai batas terjauh, pengaruh proses-proses alami di daerah dataran ke laut yang dihitung dari garis pantai pada saat surut terendah serta daerah-daerah yang dipengaruhi oleh kegiatan-kegiatan manusia di daratan. Mungkin itu pengertian wilayah pesisir secara sederhana. Oke, selanjutnya materi selanjutnya atau slide selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembagian zona mitakat, pesisir, dan laut. Yang pertama itu mitakat neritik. Mitakat neritik atau zona laut yang dangkal biasanya terletak di sepanjang pantai dan dangkal. Lebar mitakat neritik kira-kira sekitar 16 sampai 240 km. Mitakat neritik yang berbatasan dengan daratan pantai dikenal sebagai ekosistem litoral, yaitu merupakan zona di antara batas pasang tinggi dan turut rendah. Yang kedua yaitu mitakat oseanik. Mitakat oseanik ini berada di lautan. Mitakat oseanik ini dibagi menjadi zona batial, abisal, dan hadal. Zona batial terletak pada kedalaman 200 sampai 4000 meter. Sedangkan zona abisal dan hadal merupakan bagian yang lebih dalam sampai dasar lautan. Berdasarkan penembusan cahaya terhadap dua zona yang berbeda, yaitu pertama zona phiotik atau zona eufotik. Zona ini mulai dari permukaan laut sampai kedalaman kira-kira 150 meter. Pada zona ini, cahaya matahari masih bisa menembus sehingga menunjukkan adanya aktivitas fotosintesis. Yang kedua yaitu zona afotik, merupakan bagian yang tidak mendapatkan cahaya matahari sama sekali, meliputi zona batial, abisal, dan hadal. Mungkin itu aja penjelasan dari saya. Kita akan lanjut ke slide berikutnya. Sekarang kita masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu ekosistem kawasan pesisir. Yang pertama, kita harus mengetahui dulu apa itu ekosistem. Ekosistem adalah satu unit fungsional dari berbagai ukuran yang tersusun dari berbagai komponen dan sistem secara keseluruhan. Berfungsi berdasarkan suatu urutan kegiatan yang menyangkut materi dan energi serta pemindahan energi. Fungsi tersebut disusun oleh suatu keterkaitan antar komponen penyusun ekosistem, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik, yang bersama-sama membentuk suatu sistem demi menjaga keseimbangan satu sama lain. Baik, jadi saya akan melanjutkan penjelasan yang telah disampaikan oleh Safiandi Nabi di slide 7. Di slide ini saya akan fokus menjelaskan apa saja ekosistem-ekosistem vital yang ada di kawasan pesisir dan laut. Seperti yang kita ketahui, di kawasan pesisir dan laut itu terdapat beberapa ekosistem yang berbeda-beda. Jadi karena berbeda-bedanya ekosistem itu menciptakan adanya beberapa keanekaragaman biota yang hidup di dalamnya. Mengingat arti penting dari beberapa ekosistem yang ada di kawasan pesisir, jadi kita sebagai manusia juga harus menjaga ekosistem tersebut agar dapat kedepannya itu menjadi lebih lestari. Yang pertama ada ekosistem gumuk pasir. Gumuk pasir ini dia itu seperti perbukitan pasir yang ada di daratan. Contohnya dari ekosistem gumuk pasir ini dapat kita jumpai di pantai Parangtritis atau pantai Parangkusumo. Yang kedua ada ekosistem pantai berpasir dan berbatu.
Terus yang ketiga ada ekosistem terumbu karang. Yang keempat ada ekosistem padang lamun. Dia itu kayak rumput-rumput tapi ada di dalam air. Terus yang keempat ada ekosistem estuaria atau bisa kita kenal dengan istilah delta. Jadi estuaria ini ada ekosistem dari pertemuan air laut dan air tawar. Selanjutnya ekosistem yang terakhir itu ada hutan mangrove atau nama lainnya itu hutan bakau. Nah, jadi udah dijelasin kan sama teman saya Ricky tentang pengertian ekosistem. Kali ini saya berkesempatan buat menjelaskan tentang ekosistem gumuk pasir. Jadi gumuk pasir atau yang dikenal dengan sand dune merupakan bentang alam yang terbentuk dari angin kencang. Jadi angin kencang ini sendiri membentuk bukit-bukit pasir yang pasir itu dibawa oleh angin kencang tersebut. Apa sih fungsi dari gumuk pasir? Nah, fungsi dari gumuk pasir ini sebagai daerah penyangga atau perisai dari ancaman besarnya ombak laut dan juga angin kencang yang berasal dari laut. Nah, biasanya gumuk pasir ini sebagai habitat untuk biota-biota seperti penyu, kadal, biawak, dan juga ketam pasir. Selain itu, gumuk pasir juga memiliki fungsi ekologis, yaitu sebagai daerah resapan air dan juga sebagai pencegah dari abrasi pantai. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang ekosistem pantai berpasir dan berbatu. Nah, adapun tentang ekosistem pantai berpasir dan berbatu itu merupakan satu dari lingkungan pesisir dan laut yang vital bagi kehidupan biota dan keutuhan atau stabilitas daratan pantai. Nah, adanya kombinasi substrat yang keras untuk penempelan dan juga sering terjadinya hantaman gelombang dan perairan yang relatif jernih memberikan suatu lingkungan atau habitat yang menguntungkan bagi biota akuatik pantai pesisir dan berbatu. Selanjutnya, pantai berbatu dan berpasir menjadi habitat bagi biota yang bertipe yang pertama itu yaitu pesamopil atau yang menyukai lingkungan berpasir, dan yang kedua itu litopil yang menyukai lingkungan berbatu. Nah, dan juga terutama untuk keperluan memijah dan membesarkan anak-anaknya. Adapun berbagai di antara biota yang menyukai lingkungan ekosistem pantai berpasir dan berbatu itu seperti ada moluska atau kerang, yang kedua bintang laut, yang ketiga ikan litopil, dan yang keempat itu ganggam atau rumput laut. Selanjutnya di sini saya juga akan menjelaskan karakteristik dari pantai berpasir dan pantai berbatu. Nah, yang pertama itu pantai berpasir merupakan komponen penting bagi lingkungan pesisir sebagai yang pertama penghalang terjadinya erosi pantai, yang kedua sebagai tempat rekreasi, dan yang ketiga itu sebagai habitat berbagai jenis penyu, burung, ikan, dan jenis invertebrata lainnya. Adapun karakteristik dari pantai berpasir itu sendiri, yang pertama kebanyakan terdiri dari kuarsa dan feldspat, bagian-bagian yang kuat, dan banyaknya dari sisa-sisa pelapukan batu di gunung. Nah, yang kedua itu dibatasi daerah di mana gerakan air yang sangat kuat mengangkut partikel-partikel yang ringan maupun yang halus. Nah, selanjutnya di sini saya juga akan menjelaskan tentang karakteristik dari pantai berbatu itu. Pantai berbatu itu sendiri dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti faktor kimia dan faktor fisika. Adapun karakteristik dari pantai berbatu itu, yang pertama adalah pantai berbatu yang memanjang ke laut dan terbenam di air. Dan yang kedua mempunyai keragaman terbesar baik itu spesies jenis hewan maupun tumbuhan. Nah, yang ketiga itu batu terbenam di air yang menciptakan suatu zonasi habitat yang perubahannya karena adanya naik turunnya permukaan air laut. Di sini saya akan menjelaskan bagian dari ekosistem terumbu karang. Terumbu karang itu sendiri merupakan organisme yang hidup di dasar perairan laut yang bentuk batuan dan bentuk berupa batuan kapur yang cukup kuat dalam menahan gelombang air laut itu sendiri. Sedangkan organisme-organisme yang paling dominan hidup di sini adalah binatang-binatang karang yang mempunyai kerangka kapur dan alga yang mempunyai kandungan kapur sendiri. Adapun peran penting dari terumbu karang itu sendiri, yang pertama sebagai pelindung
atau penyangga dari hempasan ombak ataupun arus kuat yang berasal dari laut sendiri. Yang kedua, sebagai keperluan pelindung dan tempat mencari makanan bagi biota-biota lainnya. Yang ketiga itu sebagai sumber plasma nutfah. Yang keempat itu sebagai sumber bahan pangan, obat-obatan, serta kosmetik yang berasal dari laut. Yang kelima itu sebagai bahan bangunan yang dimana pemanfaatannya harus dikendalikan. Yang keenam itu sebagai objek wisata yang dimana jasa ekosistem dan keindahan panoramanya. Nah, kemudian terumbu karang itu mempunyai 3 jenis menurut bentuk dan letaknya. Yang pertama ini dapat dilihat terumbu karang tepi atau fringing reef. Terumbu karang tepi ini terdapat di daerah tropis yang mencapai kedalaman hingga 40 km dari permukaan air laut. Untuk dapat melihat terumbu karang ini dapat dilihat di Nusa Dua Bali, Kepulauan Riau, serta Maluku dan yang lain. Nah, yang kedua itu terumbu karang penghalang atau barrier reef. Nah, terumbu karang barrier reef ini merupakan terumbu karang yang terletak sekitar 0,25 km dari laut lepas hingga mencapai kedalaman hingga 75 km dari permukaan air laut. Nah, untuk terumbu karang ini dapat dilihat di Sulawesi Tenggara serta Kalimantan Timur dan lain-lain. Yang ketiga itu atol. Nah, atol terumbu karang ini berbentuk seperti lingkaran. Hal ini disebabkan karena perkembangan atol itu terletak di sekeliling gunung api hingga puncaknya. Dari aktivitas gunung Merapi itu sudah tidak aktif lagi sehingga tererosi menjadi terumbu karang yang disebut atol sebagai terumbu karang berbentuk cincin. Jadi di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang ekosistem. Yang saya jelaskan ini yaitu jenis ekosistem padang lamun. Lamun sendiri yaitu tumbuhan berbunga yang telah menyesuaikan diri untuk hidup dan berkembang di bawah permukaan air laut. Tumbuhan ini juga hidup di perairan dangkal bersubstrat lumpur campur pasir. Ekosistem padang lamun ini dihuni oleh berbagai jenis biota, antara lain yaitu ikan, crustacea, moluska, dan echinodermata, dan cacing laut. Untuk fungsi padang lamun sendiri di lingkungan pesisir sangat beragam. Di antaranya yang pertama yaitu menstabilkan dan memperkokoh dasar perairan pantai atau laut sebagai akibat adanya sistem perakaran lamun yang kuat dan rapat serta saling menyilang. Yang kedua itu daunnya merupakan pakan alami bagi ikan, yaitu ikan duyung, penyu laut, bulu babi, dan berbagai ikan herbivor di laut. Yang ketiga itu sebagai daerah perlindungan dan mencari makan biota laut. Untuk yang keempat sebagai tempat pemijahan dan daerah asuhan anak-anak ikan bagi biota laut tertentu, terutama yang bertipe pitofil dan pisamofil. Ekosistem padang lamun juga merupakan kelompok tumbuhan yang relatif kuat, tetapi lamun akan merana pertumbuhannya atau bahkan mati jika lingkungan perairan tempat tumbuhnya itu tidak mendukung. Misalnya contohnya di padang lamun yang tumbuh di perairan Teluk Kendari saat ini sudah lenyap karena terjadi eksesif pelumpuran, kekeruhan, dan pencemaran air yang masuk melalui sungai akibat daerah aliran sungai di bagian hulu mengalami penggundulan hutan dan juga kegiatan pertanian dan perkebunan komersial. Saya akan melanjutkan pemaparan dari teman saya sebelumnya terkait ekosistem vital di wilayah pesisir. Jadi, ekosistem vital yang kelima yaitu ekosistem estuaria. Ekosistem estuaria sendiri merupakan perairan semi tertutup yang berada pada bagian hilir atau
muara sungai yang masih berhubungan dengan laut. Jadi mas air sendiri merupakan pencampuran antara air laut dan air tawar. Kenapa sih estuaria disebut dengan ekosistem vital? Karena estuaria sendiri merupakan ekosistem yang sangat produktif. Dia mengandung nutrien dari daratan yang kemudian dialirkan melalui aliran sungai. Karena dia sangat vital, maka dia juga paling mudah terpengaruh oleh tekanan lingkungan, baik itu yang disebabkan oleh kegiatan manusia ataupun proses-proses alamiah yang terjadi. Di sini estuaria ada berbagai macam. Dia dikelompokkan, salah satunya itu berdasarkan aliran air dan proses pencampurannya. Estuaria dibagi menjadi 3 tipe. Yang pertama, estuaria berstratifikasi sempurna atau estuaria baji garam. Jadi tipe ini cirinya itu adanya batasan yang jelas antara air tawar dan air laut. Yang kedua itu estuaria berstratifikasi sebagian atau parsial. Jadi estuaria ini merupakan tipe yang paling sering ditemui. Jadi antara air laut dan air tawarnya itu seimbang. Contoh dari tipe ini yaitu Teluk Chesapeake yang juga ada di Amerika. Kemudian yang ketiga yaitu estuaria campuran sempurna atau estuaria homogen vertikal. Jadi untuk tipe ini arus pasang surut sangat dominan dan kuat sehingga airnya itu ikut tercampur dan tidak ada stratifikasi. Karena di ekosistem yang vital, maka dia juga memegang beberapa peran penting seperti yang pertama sebagai habitat biota akuatik tipe ekoton atau peralihan. Kemudian yang kedua sebagai penyedia nutrien seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, dia membawa nutrien dari darat. Kemudian yang ketiga yaitu tempat berlindung, memijah, membesarkan anak serta mencari makanan berbagai spesies ikan, terutama untuk ikan air payau. Selanjutnya itu adalah ekosistem hutan mangrove. Jadi hutan mangrove ini seperti yang kita ketahui lah ya, pasti ada pohon mangrove-nya biasanya. Jadi kalau kita baca di sini sudah jelas menurut Nyebaken, hutan mangrove adalah sebutan umum yang digunakan untuk menggambarkan suatu varietas komunitas pantai tropik yang didominasi oleh beberapa spesies pohon-pohon. Pohon-pohon tersebut memiliki khas atau berciri seperti semak-semak tentunya. Terus mereka memiliki kemampuan untuk tumbuh dalam perairan asin. Jadi selain itu juga kita bisa ketahui secara umum ekosistem mangrove merupakan suatu sistem di alam tempat berlangsungnya kehidupan yang mencerminkan hubungan timbal balik. Timbal baliknya antara apa? Antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Dan di antara makhluk hidup itu sendiri. Jadi timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya dan di antara makhluk hidup itu sendiri. Jadi mereka saling berkaitan lah. Terus mereka saling berhubungan dan menjalin bisa dikatakan hubungan baik gitu loh. Jadi tidak ada yang saling merugikan. Terus di dalam ekosistem ini sendiri dia terdapat pada wilayah pesisir biasanya yang terpengaruh oleh pasang surut air laut dan didominasi oleh spesies pohon atau semak yang khas dan mampu tumbuh dalam perairan asin atau payau begitu. Dalam terminologi yang lebih luas, mangrove sering disebut juga sebagai hutan pantai. Jadi bisa dikatakan mangrove itu merupakan sebuah hutan dalam pantai gitu. Nah, kalau kita kan biasanya perencanaan wilayah kota itu taunya hutan kota. Nah, begitu. Jadi bedanya di sini adalah hutan pantai. Terus salah. Di ekosistem hutan mangrove itu memiliki fungsinya banyak nih teman-teman. Yang pertama itu pelindung pantai dari gempuran ombak. Terus yang kedua itu sebagai tempat berkembang biaknya jenis biota laut berkembang biak dan mereka besar di sana, berpijah berlindung di sana. Terus yang ketiga adalah penghasil bahan organik yang sangat produktif atau biasa dikenal dengan detritus. 4 sumber bahan baku industri bahan bakar. 5 pemasok larva ikan, udang dan biota laut dan lainnya. Dan 6 itu adalah sebagai pendukung iklim mikro dan jasa amenitas atau kenyamanan begitu. 7 pengurangan karbon dioksida dan penghasil oksigen pada saat ada cahaya matahari. Jadi dia juga berfotosintesis. 8 penjebak hara dan polutan serta
jasa lingkungan ekowisata. Jadi kalau kita lihat, kalau kita ambil contoh di pantai, salah satu pantai di Kalimantan Selatan itu Pantai Takisung, dia memang tidak terdapat hutan mangrove-nya. Itu sebenarnya riskan untuk dijadikan tempat wisata, karena seharusnya sejatinya pantai itu setidaknya minimal punya hutan mangrove-nya untuk apa? Sebagai pemecah ombak yang kita bisa baca tadi itu, untuk juga banyak hal lain juga untuk menjaga ekosistem yang ada di pantai itu tersebut, jadi tidak terlupakan. Saya mau menjelaskan ekosistem yang tidak tergenang air. Ekosistem yang tidak tergenang air atau lebih tepatnya disebut dengan hutan pantai. Nah, hutan pantai ini umumnya terhindar dari pasang air laut. Nah, hutan pantai ini juga pastinya mempunyai formasi pantai. Sini saya juga mau menjelaskan formasi pantai yang terbagi menjadi dua. Yang pertama, formasi Pesquepré, dan kedua, formasi Barringtonia. Nah, pertama, formasi Pesquepré merupakan ekosistem pesisir yang posisinya berada di belakang pantai berpasir. Nah, formasi ini didominasi oleh tumbuhan pionir, terutama kangkung laut. Yang kedua, formasi Barringtonia merupakan ekosistem yang membentang pada pantai berbatu tanpa deposit pasir. Nah, formasi Pesquepré ini tidak dapat tumbuh di formasi Barringtonia yang ditumbuhi oleh komunitas rumputan dan semak belukar.